angkatan kelima dari SMK Negeri 1 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sangatta Utara Bapak Supriyadi, yang terhormat Pak Mustari selaku Wakil Kurikulum, dan yang terhormat Bapak Ibu guru sekalian yang berkenan hadir untuk saling berkolaborasi, bahasanya seperti itu Bapak Ibu ya, terkait diseminasi kami program guru penggerak, yang ini memang kewajiban kami untuk mendiseminasikan, bukan berarti diseminasi ini bukan berarti kita ada kelebihan di atas Bapak Ibu, melainkan sekadar ingin berkolaborasi ke depannya supaya seperti apa sih SMK Negeri 1 Sangatta Utara menurut strategi yang akan kita tanamkan bersama melalui penanaman budaya positif yang ada di sekolah, seperti itu. Namun sebelum diisi materi yang pertama oleh Bu Kamti, nanti yang kedua oleh saya sendiri, sambutan mungkin Bu ya kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, yang wajib dan harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukamti dan Pak Panji selaku calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Sangatta Utara yang nantinya akan memberikan ilmu atau diseminasi. Diseminasi itu artinya proses penyebaran inovasi yang nanti akan ditularkan ya kepada kita terkait pembelajaran di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang tentunya pada hari ini saya yakin sangat sibuk sekali, namun dengan kesibukannya, di sela-sela kesibukannya masih bisa hadir di ruangan ini untuk memperoleh penyebaran informasi renovasi terkait dengan pembelajaran yang akan dilakukan, akan ditularkan kepada calon guru penggerak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan agar lebih efektif, karena saya yakin juga teman-teman kita banyak kegiatan di kelas, nanti ada jam mengajar. Baik, terima kasih pada Bapak-Bapak sekolah atas waktunya. Langsung saja Bu Kamti ya, biar mempersingkat waktu dan bisa kembali beraktivitas Bapak Ibu guru sekalian. Baik, langsung saja strategi penanaman budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Kepada Ibu Sukamti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ini jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Kepala Sekolah yang menyempatkan pada pagi hari ini menghadiri diseminasi budaya positif, dan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktu hadir di pertemuan kali ini. Dan terima kasih juga kepada Bu Nurjana sebagai pendamping CGP yang bisa hadir lewat daring. Saya akan segera mulai untuk diseminasi pada pagi hari ini. Bapak Ibu guru yang telah hadir menyempatkan waktu untuk menghadiri acara diseminasi pembebasan budaya positif, khususnya untuk SMK Negeri 1 Sangatta ke depannya. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai CGP
akan mengimbaskan budaya positif yang kami peroleh selama CGP. Mudah-mudahan nantinya akan bermanfaat untuk menentukan kebijakan ke depannya, terutama untuk tata tertib di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Jadi kita sharing aja Bapak Ibu ya, nanti ada sesi tanya jawab. Oke, tujuan yang pertama adanya pengembasan budaya positif itu yang pertama berbagi ilmu tentang budaya kebersihan kelas. Jadi pada kali ini saya mengambil poin budaya positif tentang kebersihan kelas. Saya mengambil kelas 12 multimedia sebagai praktek penerapan saya untuk budaya kelas. Latar belakangnya karena 12 mm ini kebetulan wali kelasnya pas nggak ada ngajar di situ, jadi kurang sentuhan wali kelas, jadi saya mengambil kelas 12 multimedia dan kebetulan saya mengajar di kelas tersebut. Tujuan yang kedua, berbagi ilmu tentang tata tertib, keyakinan kelas dan restitusi. Mungkin yang kita dengar selama ini adalah tata tertib saja di SMK Negeri 1. Untuk keyakinan dan restitusi mungkin hal yang baru. Jadi ini nanti yang saya akan sharingkan dan berbagi ke Bapak Ibu semua. Tujuan ketiga yaitu sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan, bukan semester ini Bapak Ibu ya, untuk semester depan yaitu tahun ajaran baru 2023-2024 untuk menentukan kebijakan yang berkaitan tentang tata tertib SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Sebelumnya ke tata tertib, keyakinan dan restitusi, saya akan menyampaikan teori tentang disiplin positif dari Dr. William Glasser. Ini dalam manusia itu menurut Dr. William Glasser ini, manusia dalam hal ini adalah guru termasuk siswa Bapak Ibu ya. Jadi siswa juga memiliki hal seperti yang dirasakan. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi teorinya seperti itu. Jadi kalau kita mau mengontrol siswa, itu teorinya tidak akan berhasil. Jadi setiap individu atau manusia itu memiliki kontrol masing-masing. Jadi yang kedua yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Baik Bapak Ibu guru maupun siswa, setiap perilaku tindakan yang dilakukan itu memiliki tujuan sendiri-sendiri. Yang ketiga adalah model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Artinya walaupun siswa pun dia berpikir menang begitu ya. Jadi jangan berharap guru selalu menang, karena masing-masing manusia memiliki karakter berpikir menang-menang. Kemudian ada realitas kebutuhan. Jadi setiap manusia itu sebetulnya punya kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diakui, kesenangan, dan kebebasan. Setiap individu memerlukan kebutuhan ini. Kemudian yang berkaitan dengan model berpikir menang-menang itu Bapak Ibu, ketika kita sebagai guru, sebetulnya kita itu terkadang kalau mau diidentifikasi, kita memiliki 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu di mana posisi kontrolnya gitu ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, dan manajer. Kita lihat nanti yang ideal mewujudkan benar-benar siswa yang berkarakter itu, kita harusnya di posisi kontrol yang mana. Sebelum ke posisi kontrol, kita lihat dulu tentang motivasi. Ada teori motivasi
yaitu setiap manusia itu berpikir untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika melaksanakan tata tertib, itu motivasi siswa itu yang dimana? Apakah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri? Ketika siswa itu mematuhi tata tertib hanya menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan, itu namanya motivasi ekstrinsik. Artinya motivasi dari luar, tidak tumbuh dari hatinya sendiri. Ketika tidak tumbuh dari hatinya sendiri, ketika mereka itu di lingkungan luar, bukan di SMK negeri, mungkin tidak diterapkan sama siswa tersebut karena tidak tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Atau mungkin yang menerapkan itu hanya waka kesiswaan saja. Ketika yang di kelas itu bukan kesiswaan, maka dia akan melanggar tata tertib. Itulah kelemahan dari teori motivasi ketika motivasinya hanya menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan. Efektifnya adalah ketika dia itu dari motivasi intrinsik, yaitu memang dia menghargai diri sendiri, sadar tanggung jawabnya, dan memang dirasakan manfaatnya aturan-aturan yang dibuat di sekolah. Itu ya Bapak Ibu, berkaitan dengan teori kontrol atau teori pilihan tentang disiplin positif. Ini sangat membantu kita untuk mengidentifikasi karakter-karakter siswa dan penanganan. Selanjutnya, nilai-nilai positif kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal ini yang digaung-gaungkan oleh kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ketika siswa menguasai ini, diharapkan akan terbentuk karakter siswa yang baik dan dapat membekali hidupnya yang bermanfaat ketika mereka menghadapi kehidupan di dunia nyata, menghadapi masa depannya, seperti itu. Oke. Ini tadi teori motivasi. Oke. Ketika kita tanyakan ke siswa Bapak Ibu, siswa ditanya kenapa mematuhi tata tertib, itu kebanyakan anak-anak itu hanya ingin menghindari hukuman. Itu yang pengalaman saya ketika saya menanyakan ke siswa-siswa, menghindari hukuman sehingga dia mematuhi tata tertib. Jadi belum betul-betul menyadari memang tata tertib itu bermanfaat buat diri saya, seperti itu. Itu mungkin karena kesalahan dari sekolah, kita kurang melakukan yang namanya keyakinan kelas. Oke, jadi motivasi dari siswa itu hanya dari motivasi ekstrinsik. Sebetulnya ketika kita melakukan sanksi kepada siswa, itu ada dua hal. Apakah kita memberikan hukuman atau konsekuensi? Jadi perbedaan hukuman itu seperti ini Bapak Ibu. Ketika konsekuensi itu berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan, sedangkan hukuman itu cenderung tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Jadi tidak memberikan kesadaran kepada siswanya. Contohnya, ketika siswa terlambat, dia disuruh mencatat 100 kali di dalam bukunya, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan salah satu contoh hukuman. Atau ketika tidak terlambat hadir, dia disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, ini contoh-contoh hukuman. Kalau yang konsekuensi itu misalnya mengganti kertas tugas yang telah dicoret-coret. Jadi siswa mencoret-coret kertas,
sanksinya atau konsekuensinya ya mengganti kertas yang dia coret-coret tersebut. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jadi ketika dia mengotori meja karena perbuatan salahnya, dia membersihkan meja yang ditumpahin airnya. Itu namanya konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan apa hukuman, apa itu konsekuensi. Oke. Ini kita mengambil cuplikan dari statementnya Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Pemikiran Konsep Keteladanan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah sendiri. Jadi siswa pun ketika tidak ada hukuman atau perintah dari gurunya, bukan berarti itu merdeka. Ketika dia tidak cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi tugas kita membuat setiap siswa itu bisa cakap memerintah dirinya sendiri, bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Oke. Ini contoh-contoh posisi kontrol yang tadi di depan. Guru itu sebetulnya kalau diidentifikasi cenderung ke posisi kontrol yang mana? Kita evaluasi masing-masing Bapak Ibu ya. Kita pada posisi yang mana? Yang pertama itu penghukum. Ketika kita penghukum, itu yang sering kita katakan kepada anak itu, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, atau rasakan ya, seperti itu. Jadi perbuatannya bisa menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Hasilnya Bapak Ibu memberontak, siswa itu akan menyalahkan orang lain dan akan berbohong karena dia ingin terhindar dari hukuman. Sering siswa itu melakukan kebohongan. Dampaknya ya, dampak kemudian yaitu akan mengulangi kesalahannya. Dan bahkan murid dapat berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita posisinya sebagai penghukum. Kadang guru juga berbuat orang yang merasa bersalah. Ya. Kita membuat siswa itu merasa bersalah. Efeknya apa Bapak Ibu? Jadi siswa itu merasa rendah diri. Ketika kita misalnya mengatakan ke siswa, kamu itu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, atau ibu stres sampai ibu stres untuk mengingatkan kalian. Itu kata-kata itu akan membuat siswa itu merasa bersalah. Efeknya adalah siswa merasa rendah diri. Kemudian jika kita memposisikan sebagai teman, misalnya kalimat kita, ayolah lakukan demi ibu, masa sih kamu tidak mau? Ya, itu kan kita memposisikan sebagai teman. Efeknya adalah siswa tidak akan mandiri dan akan tergantung. Kemudian ketika guru itu sebagai pemantau itu misalnya kita berkata ke anak-anak, apa peraturannya? Jadi ketika melihat, kita ingatkan, apa sih peraturannya kok kamu melakukan seperti itu? Gitu ya. Kemudian akhirnya guru itu akan berkata, berapa banyak bintang yang bisa diperoleh? Itu artinya apa penghargaan saya kalau tidak melakukan tertib itu, dan apa sanksi saya kalau tidak melakukan tertib itu. Akhirnya dampak yang dirasakan murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika kalau nggak ada reward, mereka nggak akan melakukan hal yang baik. Ketika tidak ada hukuman, mereka tidak melaksanakan aturan itu. Jadi ketika di luar sekolah itu mereka tidak terapkan kebiasaan-kebiasaan yang kita tanamkan di sekolah. Itu kalau kita sebagai pemantau. Idealnya Bapak Ibu, kita itu sebagai manajer. Bagaimana seperti manajer? Yang pertama, ketika siswa melakukan kesalahan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan.
kenapa sih melakukan kesalahan itu? Kita gali, kita eksplor kenapa siswa itu melakukan seperti itu. Karena sejatinya setiap manusia itu memiliki alasan melakukan tindakan tersebut atau memiliki tujuan tertentu. Kemudian kita ingatkan keyakinan atau tatib sekolah, kemudian menguatkan secara pribadi. Jadi nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan seperti itu, tapi jangan diulangi lagi seperti itu. Jadi tidak membuat siswa itu rendah diri. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Dan yang penting itu Bapak Ibu, kita nggak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, adalah cara mencari solusinya atau cara memperbaiki keadaan. Bagaimana siswa itu bisa tidak mengulangi perbuatannya, itu yang penting. Mereka ketika terlambat itu karena mengantar adiknya atau mengantar orang tua, itu solusinya kita arahkan bagaimana, harus bangun pagi atau bagaimana. Jadi kita fokus mencari solusi. Kemudian dampak yang dirasakan murid ketika kita posisinya sebagai manajer, siswa akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki diri. Gitu. Jadi nanti kita bisa diskusi dengan posisi kontrol yang selama ini sudah kita laksanakan di sekolah. Jadi berdasarkan teorinya Bapak Ibu ya, untuk menerapkan budaya positif, untuk menerapkan budaya positif itu yang pertama memang ada draft peraturan kelas. Cuma peraturan kelas itu jangan langsung disampaikan ke siswa. Jadi kita buat draft, kita buat keyakinan kelas. Jadi draft peraturan sekolah yang ada kita musyawarahkan ke siswa. Kita kasih pemahaman manfaatnya jika tatib itu dilaksanakan. Terus anak-anak itu setuju atau tidak. Jadi kita arahkan dulu manfaatnya seperti apa. Jadi kita arahkan, kalau mereka dikasih arahan manfaatnya itu seperti ini, akan bermanfaat bagi dirinya sendiri, itu insya Allah anak-anak itu menyetujui tata tertib tersebut. Jadi kesalahan menurut saya yang selama kita laksanakan selama di SMK Negeri 1, kita membuat tata tertib tapi tidak membuat keyakinan kelas. Mungkin kedepannya bisa menjadi PR kita. Kemudian ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati sama siswa, ternyata siswa itu melanggar, ada beberapa siswa yang melanggar, kita melakukan restitusi Bapak Ibu. Jadi tidak hanya langsung dihakimi seperti itu ya. Jadi kita lakukan restitusi. Kalau ini proses ini dilakukan, insya Allah akan mewujudkan budaya positif. Sekarang ada pertanyaan, apa sih restitusi itu? Mungkin selama saya jadi guru, saya mendengar restitusi itu ya ketika saya dapat materi dari CGP. Kayaknya teman-teman juga seperti itu, atau mungkin sebelumnya sudah mendengar restitusi. Kita samakan persepsi Bapak Ibu ya. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, tidak membuat mereka down, tidak membuat mereka mengulanginya lagi, tapi bisa memperbaiki kesalahan dan bisa mewujudkan karakter yang lebih kuat. Itu kegiatan restitusi. Ya. Jadi dalam kegiatan restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama adalah ketika siswa kita melanggar tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas itu kita sampaikan ke anak, berbuat salah
itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya siswa. Jangan kita buat trauma, langsung marah-marah menjustifikasi kesalahan siswa sesuai pemikiran kita, padahal kita nggak tahu latar belakang siswa itu kenapa berbuat seperti itu. Karena masing-masing manusia, ibu, bapak, ibu guru, siswa itu mempunyai latar keluarga yang berbeda-beda, punya permasalahan masing-masing yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Langkah kedua yaitu validasi kebutuhan. Apa itu validasi kebutuhan? Validasi kebutuhan itu contohnya gurunya berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita cari kenapa sih dia melakukan seperti itu, kita explore. Terus apa sih pentingnya bagi kamu? Karena kita mengingat teori dari yang di depan tadi, William tadi, Bapak Ibu ya, setiap tindakan itu pasti memiliki tujuan. Itu juga yang dirasakan oleh siswa kita. Kemudian langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah tahu siswa itu kenapa melakukan kesalahan, baru kita tarik ke kaitan ke tata tertib untuk membuat anak itu, oh iya saya sadar melakukan kesalahan, dan kita tarik lagi untuk nilai-nilai universal atau keyakinan kelas yang sudah dibuat agar siswa tersebut tidak mengulanginya lagi. Jadi siswa itu sadar dan diakui. Jadi ketika kita menanyakan kenapa sih seperti itu, berarti anak itu merasa dihargai, Bapak Ibu, merasa dihargai, merasa kasih sayang itu terasa ke anak-anak, tidak hanya sekedar marah-marah saja. Jadi ketika mereka merasakan seperti itu, mereka akan mudah kita arahkan untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Oke. Ini yang kait kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa dan Bapak Ibu guru semua itu sebetulnya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Kebutuhan ini selalu dirasakan setiap manusia untuk bertahan hidup. Ini juga yang dirasakan oleh siswa kita, Bapak Ibu. Jadi kita harus bisa menghormati kebutuhan dasar dan berusaha memenuhi kebutuhan dasar siswa kita. Oke, mungkin itu teorinya, Bapak Ibu, teori bagaimana tentang penerapan keyakinan kelas, apa itu restitusi. Ini sharing dari ilmu yang saya dapat dari CGP. Sudah saya laksanakan untuk percobaan atau saya terapkan ke kelas. Nanti Bapak Ibu bisa lihat pelaksanaan penerapan saya di kelas. Sebentar Bapak Ibu ya, saya putarkan. Ini koneksi antar materi itu Bu, Bapak Ibu, rencana saya sebelum melakukan penerapan di kelas. Menumbuhkan kesadaran, menjaga kebersihan kelas, mewujudkan kelas bersih, menanamkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman, dan menumbuhkan tanggung jawab. Ini tujuan kenapa saya mengambil kebersihan kelas.
Bapak Ibu, jadi dari timeline-nya tadi awal September dan sudah saya laksanakan, dan ini saya laksanakan di kelas 12 multimedia karena di awal tadi kelas 12 multimedia itu memang perlu ekstra pendampingan. Jadi saya memilih kelas 12 multimedia dan saya kebetulan mengajar di situ. Ini dokumentasi saat saya penerapan di kelas. Penerapan keyakinan kelas. Ini yang ingin saya sampaikan ini. Jadi ini adalah konsekuensi ketika tidak melaksanakan keyakinan kelas juga disepakati di kelas. Jadi ketika tidak piket membuang sampah ke pembuangan akhir, tidak lepas sepatu, mengepel lantai. Jadi ini konsekuensi itu berkaitan dengan yang dilanggarnya. Kemudian tidak melaksanakan asa itu adalah ada sampah ambil. Saya ingin sekali mengangkat kembali tentang asa tadi, karena sebetulnya ini mutu waktu kita adiwiyata, tapi kayaknya dilupakan sama SMK 1. Kita sudah punya mutu asa. Saya ingin mengangkat kembali, yaitu ada sampah ambil. Itu tadi pelaksanaan ketika membuat keyakinan kelas sebagai contoh. Kemudian setelah saya melakukan pemantauan dalam beberapa hari, ternyata keyakinan yang dibuat di kelas ternyata ada yang melanggar, Bapak Ibu. Jadi saya harus melakukan restitusi. Ini contoh restitusi di kelas. Bisa
Itu tadi Bapak Ibu ya, contoh pelaksanaan restitusi yang sudah saya laksanakan dan pelaksanaan konsekuensi atas pelanggaran yang tidak dilaksanakan oleh siswa, kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Itu mungkin materi dari saya atau sharing ilmu kepada Bapak Ibu, mungkin bermanfaat. Nanti ada sesi tanya jawab. Saya serahkan ke Pak Panji sebagai moderator. Silakan Pak Panji. Di kelas, mengajar di kelas dengan dikaitkan dengan materi tadi, kira-kira ada perubahan apa yang Bu Ganti rasakan, pengalaman Bu Ganti rasakan, atau mungkin dari materi tersebut ternyata ada praktek-praktek yang mungkin keliru yang dulu-dulu yang Ibu Ganti lakukan, yang mungkin kita bisa sama-sama mendengarkan. Terima kasih. Itu aja. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang bertanya, oh silakan Pak Dokter. Mungkin nggak bertanya, cuma ekspresi. Luar biasa. Silakan Pak. Saya jadi was-was nanti Pak ya, lebih stres. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa materi ini sangatlah penting untuk kemudian kita imbaskan kepada teman-teman guru. Secara teori kita sudah mungkin paham dengan teori-teori pendisiplinan itu. Saya kira kita semua punya basic itu, tinggal bagaimana komitmen kita bersama. Harapan saya sebenarnya tadi semua guru itu diundang, artinya didudukkan bersama dalam forum ini sehingga kawan-kawan semua punya persepsi yang sama terkait dengan proses pendisiplinan yang selama ini mungkin sering kita lakukan salah dalam konteks teori yang kita pelajari. Sehingga kalau semuanya hadir, maka persepsinya sama. Kalau hanya sebagian yang datang, sebagian yang memahami, maka tentu yang lain juga tidak akan punya imbas terhadap proses pendisiplinan yang kita lakukan di SMK 1 Sanata Utara. Karena itu saya berharap mungkin nanti ada follow up-nya setelah ini, tidak hanya terhenti pada posisi destinasi hari ini, bahwa ada follow up yang lebih dalam lagi dan punya komitmen bersama dari unsur pimpinan tertinggi dalam hal ini kepala sekolah sampai kepada stakeholder yang ada di lembaga pendidikan kita tercinta ini. Dari Sapam itu juga jangan dianggap remeh dalam teori-teori kependidikan. Kita semua punya andil yang besar dengan porsi yang berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kita mengharapkan adanya proses perubahan perilaku menuju yang lebih baik. Tentu ini menjadi idaman kita bersama. Karena itu tentu harus ada dukungan dari kita semuanya. Dan kita sebagai seorang guru tentu juga, saya pribadi banyak masih belajar terkait dengan bagaimana memposisikan diri sebagai seorang guru yang baik dan benar. Karena itu tentu kita harus punya komitmen yang sama besarnya terkait dengan proses pendisiplinan anak-anak kita. Jangan sampai kemudian kita juga asik dengan diri kita, kemudian juga kita tidak atau kita abai dengan disiplin dari anak-anak kita. Saya kira itu mungkin intinya, bahwa saya berharap ada follow up setelah ini, kemudian ada komitmen bersama kita semua dari pimpinan sampai kepada stakeholder yang terbawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Wardan dan Pak Mustari atas pertanyaannya. Silakan Bu Karti langsung ditanggapi. Terima kasih kepada Pak Mustari dan Pak Wardan atas pertanyaannya. Saya menjawab yang Pak Wardan dulu Pak Mus ya, karena Pak Mustari kayaknya panjang jawabannya. Pak Wardan yang sementara ini yang diundang belum semuanya, karena mungkin suatu saat akan dipanggil semua Pak Panji ya. Ini hanya pengantar aja. Siapa tahu nanti ketika pematerinya Pak Panji bisa diusahakan selain ini gitu Pak Panji, biar yang kan materinya kurang lebih sama ya. Jadi kedepannya memang akan disampaikan ke seluruh semuanya Pak. Ini hanya pengantar karena kita ada tugas dari VGP. Nanti kita targetnya ada program ke arah sana. Yang kedua dari Pak Mustari, pengalaman saya menerapkan keyakinan kelas dan restitusi ini Pak ya. Saya menerapkan keyakinan kelas ini sekitar 2 minggu yang lalu, jadi belum banyak. Dari saya menerapkan keyakinan kelas ini dalam satu waktu tidak langsung berhasil. Terus terang saya sampaikan di sini. Saat saya membuat keyakinan kelas yang pertama tentang kebersihan kelas, hari berikutnya itu yang melanggar banyak sekali Bapak Ibu. Jadi 12 mm sampai namanya Revaldi. Bu, saya itu nggak yakin teman-teman saya itu bisa melaksanakan keyakinan kelas. Siswa sendiri aja berpikir seperti itu. Saking banyaknya yang tidak ada kesadaran di situ. Setelah kejadian itu saya ulang. Jadi keyakinan kelas saya buat kembali. Saya buat kembali keyakinan kelas. Saya sentuh hatinya Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas dengan kesadaran tidak hanya kebersihan yang sangat mereka tersinggung dengan ucapan saya adalah kebersihan adalah sebagian dari iman. Dari situ saya mengaitkan apakah nak kalian tadi pagi sholat subuh. Dari situ anak-anak yang sholat subuh gak ada separuh Bapak Ibu. Saya rasanya juga kayak membayangkan kalau itu anak saya sendiri pasti nangis gitu ya. Jadi ternyata anak-anak kita ini sholatnya 5 waktu belum terjaga. Ketika saya kaitkan dengan keimanan seperti itu, mereka terdiam. Terus saya menyampaikan sholat subuh kesulitannya seperti apa, gitu kan, sampai karena bangunnya kebanyakan kesiangan. Jadi mudah-mudahan ini gak menyalahi hukumnya ya Pak Zagari sama Pak Wardan. Saya sampaikan ke anak, kalau kalian itu memang bangun baru jam 6, sebenarnya jam 5 ya, jam 5 kurang 5 menit lah. Ketika baru bangun jam 6 dan itu memang benar-benar baru bangun, silahkan sholat subuh, boleh. Ternyata itu anak-anak itu tidak tahu Bapak Ibu. Betul ya Pak Zek sama Pak Wardan, betul yang saya sampaikan? Ya. Kecuali ketika bangun jam 5 kalian lihat HP, scroll TikTok dulu, itu yang nggak boleh baru sholat subuh jam 6. Saya sampaikan begitu. Kalau memang baru bangun, silakan jam 6 itu nggak sholat. Ternyata anak-anak itu nggak tahu Bapak Ibu. Nggak tahu kalau jam 6 itu masih boleh sholat subuh. Ataupun jam 6 lebih 15 kalau memang baru bangun ya nggak apa-apa, silakan sholat. Tapi jangan sampai tiap hari gitu. Sekali, 2 kali silakan, tapi berusaha tetap berusaha sesuai sebelum terbit fajar. Saya sampaikan seperti itu. Ternyata mereka terheran, oh bisa ya Bu sholat Ibu. Jadi mulai dari situ mereka perhatikan saya. Kemudian saya buat kesepakatan ulang lagi. Hari berikutnya alhamdulillah 1-2 orang aja yang melanggar. Itu jadi saya tanyakan kembali ke Revaldi, pertanyaan pertama saya,
Kira-kira Revaldi, kalau keyakinan kelas itu dilaksanakan, teman-teman kalian sekarang melaksanakan nggak? Kalau sekarang saya percaya Bu, teman-teman melaksanakan keyakinan kelas. Dan mungkin itu salah satu contoh budaya positif baru satu Bapak Ibu ya, baru kebersihan kelas. Itu aja harus diulang untuk membuat keyakinan kelas, menyadarkan siswa. Bagaimana dengan tata tertib kita yang jumlahnya ada berapa Pak Panji? Mungkin 100 lebih. Ya, itu mungkin penerapannya harus seperti apa, jadi PR kita ke depannya. Bagaimana itu dengan tatib yang hampir 100 lebih itu bisa membuat keyakinan kelas dan menyadarkan anak. Itu pun saya satu kelas. Bagaimana kalau kita mengumumkan keyakinan itu beberapa kelas digabung, saya yakin tidak efektif. Jadi memang harus per kelas. Dan bagaimana membuat keyakinan kelas dengan banyaknya tatib itu mungkin di sini ada yang ngasih solusi sementara, ada ide-ide, nanti kita tindak lanjuti untuk pertimbangan tatib berikutnya. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Mustari. Kalau ada kurangnya bisa ditambahkan, atau kurang puas silahkan ditambahkan lagi pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Kelas 12 MN dan lagi sering ditegur. Biasanya sering ditegur. Coba nanti bisa cek lagi. Kita cek. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Tiara itu menanya. Bu, saya boleh Pak? Boleh. Silakan Pak. Ada yang larang bos. Baik, saya tidak begitu mohon maaf karena tadi saya mengantar anak periksa ke rumah sakit, ada rujukan begitu. Terus karena hobinya ngobrol kayaknya kabarkan kemarin mengikuti beliau. Jadi tadinya tak biarkan isi. Jangan tinggalnya Mungkin Ibu, ini tentang keyakinan kelas. Tadi saya mendengarkan tidak seluruhnya karena saya hanya mendengarkan dari Ibu Kamti dan katanya mengenai itu. Materinya saya tidak begitu mungkin, tapi nanti saya akan coba simak dari Ibu dan Ibu nanti. Di videonya akan dilihatnya, videonya ada kah Ibu? Terus apa? Pakai Pak, pakai Pak. Ternyata karena ada yang saya baca. Tapi barangkali kalau saya merasakan sebagai pendidik terkait dengan apa yang disampaikan ya, terkait dengan karakter keyakinan anak dan sebagainya disampaikan oleh Ibu, saya kembali ke perkataan Bu Kamti yang waktu kita dikat itu kemudian bahwa terkait keyakinan perlu adanya figur konsistensinya gitu ya. Ya, di SMK ini kendalanya nggak tahu apa yang saya sampaikan nyambung nggak dengan materi yang saya coba gitu aja sih gitu ya. Itu ada kendalanya, teman-teman kita ini harus diakui lemah ya. Kalau introspeksi diri kita sangat lemah terhadap orang kalau bilang itu mayoritul hasanah figur untuk musyawarahnya itu uswatun hasanahnya begitu ya. Contoh yang baik. Saya menerapkan kenapa anak-anak itu sering semacam itu. Memang anak-anak nggak pernah lihat kita sholat tuh. Di sekolah mana ada yang sholat di musola? Coba contoh. Jarang. Mereka yang sholat, cuma kan sholat di rumah, sholat di. Jadi karakter kita membangun anak misalnya waktunya sholat berangkat begitu tidak terbentuk itu. Sholat duha juga sama. Saya amati sholat duha itu adalah ketika kita laksanakan itu adalah untuk menerapkan bahwa anak ini ada sholat duha, dibiasakan. Sulit Bu membiasakan anak-anak kita sendiri, saya sendiri di rumah saya pantau kesulitan. Tetapi kan di forum kayak sekolah ini kan berfigur, itu guru-guru pada semacam itu karakternya. Begitu sholat ada yang ikut, setelah ceramah pulang ke kantor ya duduk begitu. Jadi tidak ada yang mendampingi. Itu luar biasa kesulitannya begitu. Dalam keyakinan anak itu jelas ketika itu menjadi melakukan perbuatan yang baik karena yakin itu ya tentunya ada yang memberikan contoh. Melalui itu berhasil kenapa? Ya karena ada contohnya, sesuatunya itu. Mau model apapun kalau nggak ada teori saja sulit itu. Sulitnya luar biasa. Mau penuh dengan teori apapun kalau itu tidak di suatu hasil tidak ada, jangan. Saya kembali ke masih ingat betul ucapan Bu Kamti itu, saya ingat betul. Jadi perlu konsistensi.
contoh semacam itu kuncinya. Kemudian tadi yang dinyatakan bahwa anak itu ya, saya juga menyamakan yang sama dengan UKP karena ilmu kita sama dalam forum pengajian kita sering ketemu. Jadi saya kira tentang itu ya Bu, tapi yang penting lagi itu kembali lagi bahwa uswah itu yang pentingnya luar biasa begitu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Kakti ditanggapi. Saya setuju sebetulnya dari Pak Zakari. Kita itu ketika menerapkan tata tertib atau keyakinan kelas itu harus ada konsistensi dan semuanya memberikan contoh gitu Bapak Ibu ya. Dan itulah lemahnya di sekolah kita. Saya sendiri untuk sholat zuhur belum bisa memberi contoh ke anak-anak ikut sholat ke belakang gitu ya. Mungkin itu salah satu kelemahan dari kita, kurang memberikan contoh. Dan mungkin ketika guru selain mata pelajaran agama kurang mengingatkan mungkin ya. Jadi teman-teman berpikir yang mengingatkan sholat ngaji adalah guru agama saja. Mungkin itu hal yang salah. Jadi mungkin guru mater yang lain itu memang harus sering kita ingatkan kayak seperti itu. Karena kalau guru mater agama aja dalam 1 minggu cuma 2 jam pelajaran ya Pak ya? 3 jam pelajaran. Padahal kita ada 48 jam pelajaran. Jadi sangat sedikit sekali untuk mengingatkan anak-anak. Padahal itu menurut saya itu hal yang pokok sebagai muslim gitu ya, minimal sholat 5 waktu. Terima kasih Pak Jack untuk tambahannya. Mungkin ini jadi masukan ketika kita akan memperbaiki tata tertib dan keyakinan kelas di sekolah kita. Itu mungkin Pak Panji. Ada yang lain kan masih teman-teman? Bahwa dalam pendisiplinan itu sesungguhnya yang memang harus dominan kita lakukan itu di beberapa teori pendisiplinan itu adalah uswah tadi, memberikan contoh. Bahkan baginda Rasul, mungkin agak menyimpang saya berbicara, baginda Rasul itu kan mengajarkan pada sahabat-sahabatnya tentang perilaku dan lain sebagainya. Maka baginda Rasul yang kemudian pertama kali mempraktikkan tentang hal itu. Tinggal bagaimana disentuh kolbunya katanya. Itu yang harus kita upayakan sesungguhnya kalau dalam proses pendisiplinan. Tetapi di beberapa teori juga membenarkan terkait dengan memberikan punishment tadi, hukuman, dengan satu catatan bahwa secara psikologis ketika orang diberikan punishment terus-menerus maka akan berefek kepada karakternya, sehingga ada satu hal yang ditakuti pasca dia tidak diintimidasi atau tidak diberikan punishment oleh orang tersebut, maka dia anggap angin berlalu. Maka itu tidak baik kalau terlalu sering memberikan punishment. Punishment, kata beberapa pakar pendidikan mengatakan bahwa punishment itu akan sangat berharga ketika diberikan pada kondisi yang tepat atau saat yang tepat. Sama dengan reward tadi. Ketika reward diberikan pada saat yang tepat, maka juga akan berimbas terhadap perkembangan psikologi dan perkembangan perilaku anak. Kalau kemudian diminta pendapat saya, apakah punishment itu perlu? Iya, tetapi tidak sesering mungkin. Ada hal yang perlu kita punishment ketika anak itu sudah kita dekati secara personal, kita dekati dengan bahasa hati, dan tadi bahasa yang disampaikan Bu Karti 2-3 kali, 4 kali sampai 5 kali, kemudian tidak hati dan tidak terketuk dan terbentuk, maka punishment menurut saya sangatlah penting untuk kita berikan kepada mereka. Karena tidak semua karakter manusia, tidak semua jiwa manusia bisa disentuh dengan
lembut. Perlu ada pendekatan kekerasan, perlu ada pendekatan punishment yang perlu kita lakukan untuk menyentuh kolbunya, hingga nanti begitu 2-3 kali punishment, lambat laun juga dia akan terbentuk. Kemudian juga ada satu teori yang saya baca terakhir kemarin waktu saya memberikan kuliah di UIN itu, ada satu teori mengatakan bahwa, saya lupa siapa pencetusnya, bahwa untuk pembiasaan terkait dengan ibadah tidak bisa disentuh dengan kolbu, tapi harus dengan kekerasan. Contoh, saya ingin mendidik anak saya untuk rajin bangun sholat subuh, maka dengan kekerasan atau dengan paksaan, kamu harus bangun jam sekian, sholat sekian, itu boleh. Tetapi yang tidak boleh adalah terlalu sering memberikan itu. Saya kira itu pandangan saya. Terima kasih atas penghargaan. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kesempatannya. Saya sendiri waktu SMA tidak suka kepada guru yang tiba-tiba memberikan hukuman seperti itu. Mungkin pendekatan yang sekarang diberikan ini lebih baik untuk kedepannya, karena anak-anak di zaman sekarang beda dengan kita dulu. Dulu orang tua ketika anaknya dimarahin di sekolah tidak pernah ada yang namanya protes. Mungkin kalau sekarang banyak. Jadi ini strategi seperti ini saya kira cukup bagus untuk kita terapkan ke depannya, dan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Karena juga saya dekat dengan anak-anak di kelas, banyak mereka yang mengatakan, Bu, kenapa guru ini begini, padahal kami maunya begini. Yang disampaikan oleh Pak Panji sebagian tadi saya cukup setuju untuk melanjutkan atau menerapkan strategi itu untuk menghadapi anak-anak di dalam kelas. Mungkin itu aja, Bu. Pak Panji, saya kira suatu yang luar biasa, ilmu yang seharusnya memang diketahui, kemudian dimengerti, dipahami, dan kemudian diterapkan, dilaksanakan bersama-sama. Karena ilmu keyakinan kelas tadi dan seterusnya itu adalah yang tidak mungkin hasilnya manakala tidak bersinergi antara satu yang lainnya. Hal tersebut sangat luar biasa karena dari pemateri yang mengambil kesimpulan, ada saya tadi menyatakan bahwa secara pendapat saya tidak ada yang perlu terlalu banyak direvisi, cuma mungkin untuk istilahnya pembelajaran pribadi, untuk kemudian introspeksi diri itu penting, karena kedepannya kita kan semakin tadi semakin tua, gitu, perlu bijak mengenai semacam itu kan, tidak mungkin kan kita teriak-teriak selamanya begitu. Intinya adalah hal yang sangat baik ketika itu bisa diterapkan oleh kita semuanya. Saya kira itu, Bu, ya. Jadi materi sangat baik begitu. Terima kasih. Pembelajaran pribadi untuk kemudian introspeksi diri itu penting, karena kedepannya kita kan semakin tua, gitu, perlu bijak mengenai semacam itu kan, tidak mungkin kan kita teriak-teriak selamanya begitu. Intinya adalah hal yang sangat baik ketika itu bisa diterapkan oleh kita semuanya. Saya kira itu, Bu, ya. Jadi materi sangat baik begitu. Terima kasih. Lebih cepat bangkit, lebih kuat. Terakhir, dedikasi.